warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunia Nurlela Windah dengan NPM 202191110 dari kelas C Prodi Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan memaparkan materi dasar filsafat pendidikan jasmani. Memenuhi syarat mata kuliah manajemen pendidikan jasmani. Dasar filsafat pendidikan jasmani dan olahraga. Pengertian filsafat pendidikan jasmani dan olahraga menurut pendapat saya, pengertiannya yaitu suatu pandangan dalam proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional, dengan tujuan memperoleh pengetahuan dan meningkatkan prestasi manusia melalui aktivitas fiskal dan penghalusan kemahiran motorik. Filsafat akan dijumpai penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, cinta kepada kebijaksanaan dengan cara intelektual dan disiplin moral. 2. Satu studi dari sebab-sebab dan hukum yang mendasari kenyataan. 3. Satu sistem bagi pedoman hidup. Secara historis, filsafat terdiri dari pencarian kebaikan, kebenaran, dan keindahan. Tetapi, dalam masa mutakhir ini, peranannya adalah untuk menemukan arti dalam semua benda. Itu menurut Abdullah Manaji pada tahun 1994. Adapun menurut Barrow pada tahun 1977, pada akhirnya semua nilai ditetapkan oleh filsafat dan berasal dari pengetahuan. Pengetahuan ini datang dari banyak sumber, seperti fakta yang tidak dapat dipisahkan dari bukti ilmiah, fakta yang diungkapkan oleh sejarah, fakta yang diungkapkan oleh pemikiran yang mendalam berdasarkan pada pendapat yang dianut waktu itu. Pendapat ini dapat berdasarkan pada fakta ilmiah atau tradisi atau akal sehat. Filsafat itu berkenaan dengan kebenaran, kenyataan, dan nilai, serta berhubungan dengan konsep seperti tujuan, maksud, asas, asumsi, hipotesis, dan hal lain yang sejenisnya. Adapun kegunaan filsafat, salah satunya kegunaan dari filsafat adalah berkenaan dengan batas pemikiran yang diperlukan untuk menentukan arah dan tujuan. Kemudian, penafsiran tentang tujuan dan arah yang telah dirumuskan sehingga dapat dipahami oleh pendidik. Kegunaan lain adalah dalam banyak segi dari pendidikan. Filsafat digunakan untuk menganalisis dan menilai tujuan pendidikan yang telah ada. 2. Cabang filsafat. Karena filsafat mewarnai setiap tindakan atau konsep dari guru pendidikan jasmani dan olahraga, sewaktu melakukan berbagai peran yang diisyaratkan oleh profesi pendidikan jasmani dan olahraga, akan dapat mengambil manfaat bila memiliki pemahaman yang lebih baik dari filsafat yang klasik serta kaitannya dengan berbagai aspek dari proses pendidikan. Begitu pula, ia harus mengenal filsafat pendidikan yang berasal dari filsafat tradisional. Menurut Barrow pada tahun 1977, ada 6 bidang studi pokok dalam filsafat seperti diuraikan berikut ini. Yang pertama, metafisika. Metafisika berhubungan dengan keberadaan dan mempelajari hakikat sesungguhnya dari sesuatu. Ia menggunakan pendekatan spekulatif dan mengajukan pertanyaan tentang segala sesuatu mengenai manusia dan alamnya. Ia mencari jawaban terhadap pertanyaan seperti, apakah alam semesta ini mempunyai arti? Apakah Tuhan itu ada? Apakah ada roh? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dan sejenisnya tidak dapat dijawab oleh ilmu, tetapi harus dipikirkan oleh setiap generasi baru. Tiap orang pada suatu waktu dalam hidupnya memikirkan hal ini. Manusia
adalah makhluk metafisika dengan banyak sekali keinginan untuk menemukan arti tentang hakikat sesungguhnya mengenai dirinya dan alam sekitarnya. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi merupakan teori dari pengetahuan dan penguasaannya. Ia berkenaan dengan hakikat dan jenis ilmu yang dapat diperoleh dan metode memperolehnya. Ia membicarakan tentang kebenaran, asal mulanya, hakikat dan batas-batasnya. Ada berbagai jenis kebenaran atau pengetahuan. Pengetahuan yang diungkapkan oleh Tuhan. Pengetahuan berdasarkan pendapat para pakar, pengetahuan rasional melalui penalaran dan pertimbangan yang sahih. Pengetahuan empiris melalui pengamatan melalui indera. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai. Puncak dari studi itu adalah pengembangan satu sistem nilai. Nilai dapat objektif seperti kebaikan, kebenaran, atau keindahan bila itu adalah tujuan, atau nilai dapat subjektif bila merupakan alat untuk satu tujuan yang dalam banyak hal bercirikan keinginan pribadi. Nilai dapat tetap atau dinamis dan berubah. Nilai juga dapat berbeda dalam manfaat atau harga dan dapat pula dipandang mempunyai jenjang. Ada nilai yang rendah atau tinggi dari yang lain. Yang keempat, nilai logika. Karena metafisika membicarakan tentang kenyataan, epistemologi tentang kebenaran, dan aksiologi tentang nilai, tentu ada metode penalaran yang benar dan tepat mengenai pertanyaan tentang ketiga cabang filsafat itu. Logika menjelaskan langkah-langkah yang tepat dalam menghubungkan pokok-pokok pikiran atau gagasan-gagasan dan terutama berkenaan dengan metode induksi dan deduksi. Namun, kedua metode ini telah diperluas dengan penalaran eksperimental dan pemecahan masalah yang mengarah kepada pemikiran yang akurat. Logika berusaha untuk memvalidasi standar yang digunakan untuk menilai keakuratan gagasan. Yang kelima, yaitu etika. Sebenarnya, etika merupakan bagian dari aksiologi dan ia berkenaan dengan moral dan standar etika. Etika ini adalah satu studi dari hakikat perilaku yang baik dan hasil dari studi itu adalah satu filsafat moral. Dari filsafat moral ini berasal satu pengetahuan tentang betul dan salah, kode etik dan perilaku moral. Ia berupaya untuk menjawab pertanyaan apakah kehidupan yang baik bagi manusia. Satu sistem etika dapat atau tidak dapat berkaitan dengan agama. Bila berkaitan, maka biasanya standar itu tetap dan tidak berubah. Bila tidak berorientasi, agama standar itu dapat dipandang berasal dari manusia dan ditentukan kebutuhan, minat, dan keinginannya. Dan yang keenam, yaitu estetika. Estetika juga merupakan bagian dari aksiologi dan mempelajari hakikat dan keindahan dalam seni seperti lukisan, patung, musik, drama, tari, dan yang sejenisnya. Estetika mempelajari nilai dikaitkan dengan cara seniman mengekspresikan dirinya dan mencapai jawaban dari pertanyaan apakah keindahan itu. Dari keenam kategori bidang studi utama tersebut di atas merupakan aspek dasar dalam pengembangan satu filsafat. Dari filsafat tradisional mengenai hidup dan juga tentang filsafat pendidikan dapat dipahami secara baik bila ia dipandang melalui kerangka kerja struktural tersebut. Itulah keenam komponen itu diperlukan buat bidang apapun, seperti pendidikan jasmani dan olahraga, atau untuk filsafat pribadi sendiri. C. Fungsi filsafat dan pendidikan jasmani.
Menurut Buher, pada tahun 1993, perubahan cepat yang terjadi dalam masyarakat memerlukan filsafat pendidikan jasmani yang kokoh bagi profesi agar tetap dapat bertahan. Guru pendidikan jasmani dan olahraga harus bertanya kepada diri sendiri pertanyaan penting berikut. Apakah sih apa yang bernilai dalam masyarakat sekarang? Apakah yang relevan dengan kebutuhan pemuda dan orang dewasa sekarang? Filsafat pendidikan jasmani dan olahraga dapat berfungsi sebagaimana diuraikan di bawah ini. Filsafat pendidikan jasmani menjelaskan nilai dari pendidikan jasmani itu sendiri. Filsafat adalah satu proses yang dilakukan orang untuk mencari kebenaran, kenyataan yang sebenarnya dan nilai. Di filsafat ini, pendidikan jasmani dan olahraga dapat mempelajari makna, hakikat, dan pentingnya nilai dari pendidikan jasmani dan olahraga. D. Aliran filsafat pendidikan jasmani. Adapun sejumlah aliran filsafat yang telah berkembang yang mempengaruhi pemikiran mengenai pendidikan. Aliran yang akan dibicarakan selanjutnya adalah idealisme, realisme, pragmatisme, naturalisme, dan eksistensialisme. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.